Ini apa? Ujungnya tajam ya. Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Beli, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Beli dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Beli dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus. Ini saya lagi di perbatasan Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Purbalingga. Ini lagi mau ikut panen ini buah nanas. Aduh, jalannya nanjak lumayan. Memasuki kebun nanas, penderitaan mulai saya rasakan. Kondisi daun nanas yang berduri serta ujung daun nanas yang tajam serta bagian ujung nanas yang juga berduri membuat saya yang tidak menggunakan celana tebal cukup kesulitan. Tuh, ini jalannya gimana ini? Nggak ada jalan. Ini ambil, Mas? Iya. Ini ambil ya? Ambil aja. Aduh. Ini udah matang semua. Saya hanya bisa ngambil pakai satu tangan. Tambah 3. Aduh. Ini apa? Ujungnya tajam ya. Awas, geser Mas. Itulah kenapa agar aman dari duri yang tajam, jika mau masuk ke kebun nanas, pertama harus menggunakan sepatu boots atau sepatu karet yang tebal dan tinggi. Selain itu juga harus menggunakan celana dan kaos tangan yang tebal. Nah, untuk sampai dipanen seperti ini, mulai dari proses netes bunga diperlukan waktu kurang lebih 6-7 bulan. Bapak kerja kayak gini harian apa borongan, Pak? Borongan, satuan. Hah? Satuan. Oh, satuan. Iya. Hitung berarti. Iya. Sekali bawa sekian 300. 300. Berarti 30.000. Oh, sekali angkut 30.000. Iya. Untuk sekali angkut, 2 keranjang besar berisi kurang lebih 300 buah nanas dengan berat mencapai 80 kg. Biaya angkutnya ke tepi jalan satu kali jalan adalah Rp30.000. Dalam sehari, para pekerja minimal bisa mengangkut 7-10 kali. Kita uji kekuatan saya apakah mampu. Aduh, ini bawa. Pakai tangan dulu lah ya. Aduh, bener-bener asli aku nggak bohong ini. Berat banget. 50 kilo lebih ini, hampir mungkin sekitar 85 kilo ya. Luar biasa nih Bapak. Setelah gagal mengangkat dengan menggunakan tangan di kebun karena terkendala ada tanaman nanas, di tanah yang lapang ini saya mencoba mengangkat kembali dengan cara dipikul. Nah, ini tadi saya udah nyoba ngangkat pakai tangan, nggak bisa ya. Ini saya sekarang penasaran mau pakai ini. Pundak. Malah pundak lutut kaki. Aduh, ini nggak bisa turun. Sama sekali nggak bergerak sedikit pun, ini benar-benar berat. 50. Nanas yang sudah dipanen selanjutnya akan dibawa ke tepi jalan untuk disortir sesuai ukuran besar kecilnya. Kemudian nanas akan dikemas dengan kardus, sebagian dikirim ke pasar, sebagian lagi akan dikirim ke tempat produksi olahan nanas. Ini semua dikirim kemana nih Pak? Ini Jabodetabek. Oh, ya. Untuk buahnya dikirim ke Jabodetabek. Ya. Tapi kalau yang olahan-olahan juga ngambilnya dari kebun juga seperti Iya. ini. Saya kayak diolah nanas manisan yang ada apa namanya airnya itu. Iya.
ya semuanya diambil dari kebun. Setelah selesai mengikuti panen di kebun nanas, selanjutnya saya bergeser ke tempat rumah produksi pengolahan nanas yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini ada banyak produk olahan nanas seperti minuman sari nanas, manisan nanas, pai susu selai nanas, dan masih banyak produk olahan nanas lainnya. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan. Makanya ini kita di tahap awal kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya. Iya. Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih Bu? Patek. Salah kampung patek itu. Oh, patek. Iya. Koreng. Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin hitam-hitamnya, tapi cukup lama ini sudah ada alatnya yang cukup canggih. Coba aku pinjam Bu. Nah ini bentuk pisaunya seperti ini. Cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya. Yang menarik nih saat proses mengupas nanas, pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat serta enzim bromealin. Kandungan ini akan membuat pisau tetap bersih dan tidak tumpul dan terasa lebih tajam. Setelah dikupas dan dipotong-potong, tinggal potongan nanas direndam dengan menggunakan air kapur selama 1 jam. Tujuannya agar saat diproses masak, nanas tidak rusak. Selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya, pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur. Nyucinya 5 kali, bener-bener airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar, dari mata air. Ini direbus sampai matang atau sampai sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang? Si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya. Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis. Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. Iya. Nanasnya udah manis itu Pak. Iya. Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan selain berisi potongan nanas akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini. Nah ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Iya. Penuh. Penuh Pak. Nah udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini. Iya. Nah ini langsung taruh di sini. Terus masukin. Iya Mas. Ya, tutup. Udah, kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini. Oh sampai lupa. Sampai lupa nggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini coba kita angkat ya. Nah, berhasil nih.
udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya. Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label. Ukurannya ada yang segini, ada yang segini. Nah ini kan masih bentuknya masih seperti ini ya. Jadi kita rapikan dengan pisau seperti ini satu-satu. Kemasan minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan. Sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan. Ini saatnya mencoba produk yang udah jadi tadi ya. Seger ya. Iya, apalagi kalau udah dipapas itu. Ini kalau dingin gitu. Rasa nanas madunya kerasa banget. Nah sekarang kita coba yang ini, rasanya sama apa beda? Kuahnya sih hampir sama ya, rasa kuahnya, segarnya. Beragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta. Ini itu memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya Bu? Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang mudah dicari bahan bakunya kan nanas. Jadi kita fokusnya di olahan nanas. Oh gitu. Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000. Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini udah tersebar di berbagai tempat wisata. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.